ikutin ada di sini. Gitu ya. Ini Koko, username-nya, nah passwordnya ini Koko K-nya besar, 234 pagar. Nah, berhasil login. Karena kalau nanti kita typo ya satu pun, ini akan jadi error. Dia akan masuk ke bagian yang username atau password salah. Gitu. Nah, di sini teman-teman, kalian kalau misalnya halo teman-teman, balik lagi di Nyoba Coding. Pada video kali ini kita mau bikin program validasi sistem login. Gitu. Nah, nanti untuk validasinya itu bisa jadi banyak caranya. Itu macam-macam ya. Jadi sebenarnya kan nanti untuk bagian input dari si user itu cuma ada dua teman-teman. Ada username sama ada password aja. Nah cuma nanti untuk validasinya caranya itu bisa dengan banyak cara. Nah sekarang kita kalian buat dulu file projectnya. Di sini aku udah buat. Aku kasih nama login system. Nah terus di sini kita akan bahas gimana cara validasinya dulu ya. Nah, cara pertama, nanti kita bisa simpan datanya ke dalam variabel. Gitu. Jadi nanti kita akan bikin variabel, misalnya ada username, lalu nanti ada password. Ini kita simpan ke dalam bentuknya adalah string. Let's say misalnya username-nya adalah admin misal ya. Passwordnya ini admin1234 misal. Nah, atau kita juga bisa simpan ke dalam array. Nah, kalau misalnya simpan ke dalam array, nanti, nah ini cara pertama ya, ini simpan ke variabel. Nah, cara kedua, ini simpan ke array. Nah, kalau simpan ke array, nanti datanya itu awalnya kosong, teman-teman. Jadi, misalnya datanya ini sama dengan array kosong dulu kayak gini. Nah, baru nanti kita bikin si data.append, kita tambahin data yang diinputin sama si user. Jadi username dan password. Gini. Gitu. Atau misalnya kita juga bisa bikin di sini kita bikin lagi simpan ke variabel dengan input. Gitu. Jadi nanti ada sistem untuk register, baru nanti ada sistem login. Gitu. Jadi nanti tinggal kalian sesuaiin aja kalian mau pakai versi yang mana. Gitu ya. Nah, yang mau kita coba kali ini itu yang ini dulu, teman-teman. Jadi kita bikin datanya itu disimpan ke dalam variabel. Jadi username itu punya data sendiri. Nah, variabel dari si password ini juga punya data sendiri atau nilai sendiri. Ya, nah sekarang kita coba aja langsung ya. Jadi kita bikin judulnya dulu seperti biasa, print kayak gini. Program login user. Terus kita bikin variabelnya username sama dengan admin kayak gini. Lalu password sama dengan admin 1 2 3 4. Ya, nah nanti kalau misalnya kita mau rubah datanya ini tinggal rubah aja di bagian sini. Nilainya dirubah. Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk bikin inputan dari si user ya. Jadi nanti program login user. Nah, terus nanti di sini kita bikin inputan dari si user. Jadi user input, ini aku kasih nama user input sama dengan input kayak gini. Terus di sini kita kasih prompt-nya adalah masukkan username. Nah, terus ini user password, user underscore name sama user underscore pass sama dengan input masukkan password. Nah, kalau udah baru kita bikin validasinya di bawah gini. If
username kayak gini sama dengan username. If user underscore name sama dengan username, dan karena kita mau dua-duanya benar ya. Jadi kalau misalnya dua-duanya benar antara username dan password itu baru bisa berhasil login. Tapi kalau misalnya ada salah satu aja yang salah, maka dia itu akan error. Ya, and ini user pass sama dengan password kayak gini. Maka kita kasih tahu dia berhasil login gitu. Tapi selain itu else print username atau password salah. Nah sekarang kita coba dulu ya, kita running login sistemnya. Nah masukkan username, misalnya kita masukin Koko. Nah passwordnya ini kita benar, misalnya admin 1 2 3 4. Nah username atau password salah. Nah kita coba lagi. Nah, ini kalau admin enter, lalu passwordnya admin 1 2 3 4, enter, nah maka dia berhasil. Ya ini gampang banget kayak gini teman-teman. Atau misalnya cara kedua gitu, kita mau apa namanya, datanya ini berubah, si username dan password. Jadi ceritanya kita daftar dulu, baru nanti ada sistem untuk login gitu ya. Nah caranya gimana? Nah mungkin di sini untuk datanya kita bisa gunakan yang ini ya gitu. Nanti untuk yang bagian array kita akan bahas di lain video gitu. Nah berarti di sini kita rubah dulu berarti program. Nah berarti di sini kita rubah dulu teman-teman bagian title-nya jadi kayak halaman register dan login gitu. Oh ini kita ganti aja deh, program register user. Nah baru nanti di bawahnya di sini misal ya, di sini ada program login user gitu. Nah untuk bagian username ini kita bikin inputan seperti ini juga, ini nah, ini untuk password gitu. Nah bedanya untuk yang bagian register sini ya, ini kita nggak buat validasi tapi kita kasih notifikasi print, atau kita pakai input aja, input kayak gini, akun berhasil didaftarkan, lalu tekan enter untuk melanjutkan gitu. Nah, terus baru nanti masuk ke bagian login. Ini kita bikin lagi /n-nya sekali aja deh. Nah nanti pas di bagian program login user dia akan masukin username, masukin password, baru nanti akan divalidasi. Nah, ini untuk validasinya nggak kita rubah ya, karena ini dia mengacu ke variabel. Variabel username disamain dengan username yang di atas. Nah, variabel user pass ini disamain dengan password yang di atas. Oke, nah sekarang kita lihat hasilnya ya, kayak gimana. Oke, nah sekarang kita register dulu nih. Misalnya namanya adalah Koko. Nah, passwordnya misalnya K-nya besar ya. Koko 234 terus ada pagar kayak gini. Oke, akun berhasil didaftarkan, tekan enter untuk melanjutkan. Kita enter. Nah, ini baru bagian login. Nah, loginnya berarti kita ngikutin ada di sini. Gitu ya. Ini Koko, username-nya, nah passwordnya ini Koko, K-nya besar, 234 pagar. Nah, berhasil login. Karena kalau nanti kita typo ya satu pun, ini akan jadi error. Dia akan masuk ke bagian yang username atau password salah.
gitu. Nah, di sini teman-teman, kalian kalau misalnya mau tambahin cara login yang lain ya, kita bisa simpan data ke dalam file text. Jadi kita gunain metode file handling. Gitu. Ini menyimpan dengan metode file handling. Ini nanti kemungkinan kita akan bahas di video berikutnya juga ya teman-teman ya. Gitu. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Thank you yang udah nonton dan kita akan ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.